Iya baik, kemarin kita sudah selesai dengan Hakim-Hakim 20 di mana ya orang Israel berperang dengan sukunya sendiri, dengan keluarganya sendiri yaitu suku Benyamin. Dan akhirnya terjadi bunuh-bunuhan. Ya, dan akhirnya orang-orang Israel ya kembali kepada Benyamin, memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, segala sesuatu yang terdapat di sana, juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Lalu kita lanjutkan sekarang ya Hakim-Hakim 21, suku Benyamin dapat tetap hidup. Ayat yang pertama, Hakim-Hakim 21. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mispa demikian. Seorang pun dari kita tak akan membiarkan anak perempuan, tak akan memberikan anak perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. 2. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras, ya. Katanya mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku di antara orang Israel hilang. Ya, jadi Bapak Ibu akhirnya terjadi ya. Mereka akhirnya menyesal ya ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang. Mereka menyaringkan suaranya, mereka menangis dan berkata, kenapa ini semua terjadi ya. Penyesalan selalu datang di belakang. Mereka bertanya apa yang sudah terjadi sehingga hilang satu suku dari Israel yaitu Benyamin. Ayat 4, keesokan harinya pagi-pagi maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ lalu mempersembahkan korban, bakaran dan korban keselamatan. Ayat yang kelima, pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa demikian. Pastilah ia dihukum mati. Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Ya, ayat 7, apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal di dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita ya kepada mereka untuk menjadi istrinya. Ayat 8, sebab itu berkatalah mereka, ya dari suku-suku Israel adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mispa? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ya ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka, demikian pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kau tumpas. 12, mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis ya perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead. Tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Ya, Bapak Ibu, kalau kita membaca di sini kita lihat ya bangsa Israel itu pindah dari satu kekacauan ke dalam kekacauan yang lain. Ya, karena nasar yang terburu-buru yang dibuat dengan emosi yang tinggi. Di sini mereka menghancurkan sebuah kota lain. Orang Israel mungkin membenarkan tindakan mereka dengan argumen-argumen ya yang mereka buat sendiri.
Jadi karena mereka kasihan kepada suku Benyamin setelah mereka tumpas habis, tapi masih ada sisa yang lari ke atas gunung. Ya, dan mereka sudah membuat nasar bahwa mereka tidak akan menyerahkan anak perempuan mereka untuk nikah dengan ya orang dari suku Benyamin. Padahal itu mereka berkeluarga, ya, sehingga musnah satu suku Benyamin. Jadi mereka akhirnya berpikir kalau sampai ya kita tetap berpegang pada nasar kita untuk tidak menyerahkan seorang wanita pun dari kita kepada suku Benyamin untuk dinikahkan, maka habis suku Benyamin ini akibat dari pertempuran, ya, pembunuhan, perang saudara yang sudah terjadi. Ya, tetapi ya mereka mencari jalan keluar lain dengan berkata, siapa yang tidak datang dalam pertemuan itu, maka harus ditumpas habis lagi, dibunuh lagi semua, disisakan wanita-wanita yang belum pernah ya menikah. Lalu mereka dapati di sana dikatakan ya dari Yabes Gilead, ya, itu tidak ada seorang pun yang hadir ketika mereka mau membawa korban kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka datang menumpas lagi ya Yabes Gilead, ya, dan akhirnya ya mereka mengambil perempuan-perempuan yang belum pernah menikah dan akhirnya mereka serahkan perempuan-perempuan itu kepada suku Benyamin untuk dinikahi. Terjadi sebuah kekacauan yang luar biasa di tengah bangsa Israel pada waktu itu, ya, akibat mereka itu jauh dari Tuhan. Mereka sudah terlanjur bernasar bahwa tidak akan memberikan ya perempuan mereka kepada suku Benyamin. Tetapi mereka juga sedih karena suku Benyamin sudah mau punah, ya, habis mereka bunuh semuanya. Dan akhirnya mereka melakukan itu, saudara. Ya, dan orang Israel membenarkan tindakan mereka sesuai dengan argumen mereka sendiri. Ya, karena mereka berpikir sumpah yang sudah mereka ucapkan yaitu sebuah sama dengan nasar, ya, dan siapapun ya tidak membantu mereka untuk memerangi suku Benyamin ya akan dibunuh, ya. Dan akhirnya mereka melihat bahwa ya Gilead itu pada waktu itu tidak datang untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga ya mereka membunuh lagi semua penduduk di Yabes Gilead dan perempuan-perempuannya mereka angkut dan diserahkan kepada suku Benyamin yang masih tinggal. Ya, karena semua perempuan dari suku Benyamin sudah dibunuh. Bahkan orang laki-laki yang masih tersisa itu membutuhkan istri untuk mencegah punahnya suku tersebut. Ya, menyelamatkan para perempuan yang belum menikah dari Yabes Gilead tampaknya merupakan solusi yang tepat. Ya, namun ya kita tidak pernah tahu, saudara, ya, apa yang sudah mereka lakukan itu. Ya, mereka tidak mengetahui bahwa semua keadaan di balik pembantaian yang brutal secara besar-besaran di Yabes Gilead juga, tetapi rupanya seluruh Israel sudah meniru pola ya Benyamin. Mereka menempatkan kesetiaan kepada suku lebih daripada kepada perintah Allah, dan mereka membenarkan semua tindakan-tindakan yang salah ya untuk ya mengoreksi semua kesalahan mereka di masa lalu. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ya betapa gampangnya bangsa Israel melakukan dan mengambil keputusan-keputusan yang sebenarnya salah dan tidak beralasan. Tapi ya begitulah ketika orang itu hidup jauh dari Tuhan, maka ya segala sesuatu bisa dia kerjakan, bisa dia putuskan dengan ya pikirannya sendiri dan tidak lagi berdasarkan hukum Tuhan. Mereka lebih setia kepada suku mereka daripada kepada hukum-hukum Tuhan, ya. Kita lihat di sini dan akhirnya ya mereka itu ya mengambil ya perempuan itu, ya gadis-gadis yang masih perawan, dan ya mereka serahkan kepada ya di perkemahan di Silo di tanah Kanaan, ya dibawa untuk diserahkan kepada laki-laki suku Benyamin yang masih ada agar tidak punah. Ayat 13, sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu permaklumkanlah damai ya kepada mereka. Pada waktu itu kembalilah, jadi suku Benyamin disuruh kembali lagi dari persembunyian mereka dan diberi perempuan-perempuan yang dibiarkan hidup di antara perempuan Yabes Gilead. Ya, tetapi ternyata belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan
telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Ayat 16, kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri, sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Ayat 17, lagi kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. Sebab orang Israel telah bersumpah dengan demikian, terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo, yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan Lebona. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, ya, dan masing-masing dikatakan di sana, ya, masing-masing melarikan seorang anak-anak perempuan Silo itu untuk menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Ya, jadi Bapak Ibu kita melihat ya kemerosotan ya akal sehat dari mereka itu semakin menjadi-jadi ya untuk menambah untuk menambah populasi dari suku Benyamin supaya tidak punah, mereka melakukan hal itu. Ya, sehingga mereka tuh menghalalkan segala cara untuk menyambung populasi dari suku Benyamin yang hampir punah. Ya, sampai segala macam lakukan. Mereka menyuruh agar suku Benyamin laki-lakinya menculik ya anak-anak perempuan di Silo. Waktu mereka keluar menari, dia bilang, ambil saja culik seorang dari anak perempuan di Silo itu untuk menjadi istri, bawa mereka pergi ke tanah Benyamin. Ayat 22, apabila ayah atau saudara laki-laki datang menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian kamu bersalah. Ayat 23, jadi Bani Benyamin berbuat demikian, dari garis-garis yang menari-nari dirampas itu mereka mengambil perempuan, jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. 24, pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi ini ya kitab menceritakan tentang kebobrokan dari bangsa Israel yang berbuat menurut kebenarannya sendiri. Selama masa hakim-hakim, bangsa Israel mengalami kesulitan karena semua orang menjadi penguasa atas diri mereka sendiri dan bertindak menurut pendapatnya sendiri mengenai yang salah dan yang benar. Mereka sesuka-suka hati melakukan apa yang menurut mereka benar. Ya, dan ini menimbulkan akibat-akibat yang menghebohkan. Ya, kita juga dalam dunia ini ya, kita melihat hari-hari ini banyak individu, kelompok, masyarakat, ya bahkan ya pribadi-pribadi, bahkan pejabat-pejabat hari-hari ini, para petinggi, mereka melakukan segala sesuatu dengan kebenaran mereka sendiri dan tidak lagi menghormati Tuhan. Jangan sampai dalam hidup kita akhirnya membuat kebenaran sendiri dan tidak menghormati Tuhan, sehingga apa? Ya keegoisan, ya keinginan-keinginan pribadi dihalalkan, apapun resikonya itu terjadi kepada bangsa Israel. Dan hari-hari ini pun juga seperti itu, saudara ya. Maka setiap orang harus membayar harganya. Kita lihat bangsa Israel menjadi kacau, saling bunuh, saling perkosa, ya dengan tindakan-tindakan yang paling heroik ya yang mereka lakukan, menyerahkan semua rencana, keinginan, bahkan motif mereka itu kepada keinginan dan hawa nafsu mereka dan bukan kepada Tuhan. Ya, dan orang-orang ini ya kita lihat Bapak Ibu, ya di dalam kitab Hakim-Hakim ini orang-orang seperti Gideon, Yefta, Simson, ya bahkan dikenal karena heroisme.
mereka dalam pertempuran, tetapi kehidupan pribadi mereka justru ya jauh ya dari Tuhan. Untuk benar-benar ya kita ini masuk dalam pertempuran yang sesungguhnya ya setiap hari ketika kita ada di kerjaan, di gereja, di masyarakat, ya marilah kita membuat kerajaan Allah menjadi nyata di dalam pekerjaan kita, di dalam ya segala yang kita lakukan, sehingga ya kita memakai standar Tuhan, moral, kebenaran dan keyakinan yang sungguh-sungguh kita dapat dari firman Allah. Ya itulah yang kita pakai. Ya kita akan kalah apabila kita memakai kekuatan dan prinsip-prinsip kita sendiri. Mari Bapak Ibu, ya jangan kita menghalalkan segala cara dengan prinsip kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri, sehingga ya kita melihat ya banyak hal terjadi dalam hidup orang Israel yang akhirnya menghancurkan mereka. Kita belajar hari ini supaya kita ada dalam hukum-hukum Tuhan dan kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami kembali mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Kami belajar dari kisah bangsa Israel, bagaimana mereka melakukan kesalahan demi kesalahan karena kebodohan mereka sendiri, sehingga apa yang terjadi, mereka menyakiti hati Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, bukan dengan kebenaran kami sendiri, dengan nafsu kami sendiri, sehingga banyak tindakan yang salah yang dilakukan karena kebodohan, karena kami tidak menghormati hukum Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami belajar hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom dan Immanuel.